Pak Ustadz. Baik, Apa Pak Ustadz? kita Boleh ya? boleh kita buka dulu. Buka Bismillahirrahmanirrahim. dulu Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Terima kasih sudah menghadiri Buning dan Pak Edison. Mudah-mudahan ini menjadi mizanil hasanat, catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu khairu jalisin fiz zamani kitabun. Selalu berdekatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, karena Buning udah semangatnya 45 ini untuk baca Quran luar biasa ya, maka kita awali sama-sama tahsin kita di pagi hari ini dengan sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Buning jika ingin memulainya. Terima kasih. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Yajtabi min rusulihi man yasha' wa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa la yahtasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Wa in kadzabuka faqad kutiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz
حسابهم يوم القيامة ومن تؤتي من النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أجل الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Ya, syukran Bu Ning. Pada huruf-huruf gunnah ya, tidak seluruhnya kemudian ditekan atau mendengung ya. Katakan di ayat 179 misalnya di yang banyak itu biasanya di kaf dan mim ya. Di situ ada tertulis di ayat 179, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum. Jadi banyak ini liyutli'akum 'alal ghaib. Jadi wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib misalnya. Kumnya tidak mendengung, tidak panjang karena memang tidak ada unsur gunnah yang lainnya. Jadi liyutli'akum 'alal ghaib. Begitupun pada ayat-ayat lain misalnya di 182 ya. Dzalika bima qaddamat aydikum wa an. Jadi tidak ada dengung, akan tetapi dia hanya diberikan satu ketukan sesuai hak hurufnya. Kira-kira demikian. Luar biasa, satu halaman ya bolak-balik. Syukran, terima kasih. Dan ini mengingatkan kita dengan tadi ya, kullu nafsin dha'iqatul maut di ayat 185 ya. Umur saya sudah 40 lebih, mendekati 45, itu artinya sisa 20 tahun kira-kira demikian. Begitupun yang lain, berarti ayat ini mengingatkan kita tentang wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita hanya membawa apa yang kita usahakan hari kiamat. Mudah-mudahan baca Quran kita hari ini itu sebagai bagian usaha kita untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran.
Ya, Pak Lutfi sudah luar biasa di layar kaca. Ya, Mau melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, makin muda aja kelihatannya. Makin muda ya. Iya. Kalau Pak Edison makin bewok dia. Bewok. Iya, alhamdulillah. Mau melanjutkan Pak Lutfi atau bagaimana? Ya, insya Allah Pak Ustaz. Lanjutkan ya. Fadal. 190 atau 191 Pak Ustaz? 190 Bapak. 90 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na mutadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum wa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Ba'dukum min ba'd walladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu bi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa inna min ahdil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Baik, syukran Pak Lutfi. Suaranya tadi yang pertama bagus, tengah-tengah turun terus hilang, bagus lagi. Ini bagus nih suaranya, jelas, ya kan? Alhamdulillah. Tapi memang kalau lagi kurang enak badan Pak Ustadz. Oh ya Allah. Lagi isoman sekarang. Oh begitu, alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan sehat, ya kembali paripurna mudah-mudahan ya. Semangat ngaji aja nih. Amin, masya Allah. Ini udah yang dirasa udah agak enakan badannya? Masih. Ya. Karena pulang dari Bandung tuh lagi ada acara, jadi pas pada ngumpul-ngumpul mungkin kena di situ kali Pak Ustadz. Iya. Insya Allah. Makanya saya seminggu nggak masuk Pak Ustadz. Iya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Kalau menurut beberapa dokter kemarin ada ulang tahun di Rumah Sakit Kartini, itu kepala rumah sakitnya yang bagian dari dokter-dokter kandungan dan tahu betul karena beliau adalah direkturnya fluktuasi saat ini. Nah beliau memang termasuk yang sekalipun kita sekarang isoman itu lebih nikmat, lebih nyaman ketimbang yang dulu Delta ya, Delta, Alpha. Yang sekarang ini alhamdulillah beberapa orang juga kembali normal, kembali sehat. Mudah-mudahan Pak Lutfi juga bagian yang segera Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan insya Allah dengan baca Quran terus, semangat terus. Fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih, insyaallah akan memberikan syafaat, memberikan keberkahan, dan tentunya huwa syifa'un likulli da. Banyak juga beberapa orang di YouTube mengabarkan di Instagram baca Quran terus, tidak terasa begitu kembali diperiksa ternyata sudah normal. Nah, ini mudah-mudahan semangat ini menjadi bagian datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minum air putih, Pak Lutfi, kayak saya tuh, gelasnya gede. Ya Ustaz. Baik, makasih. Lanjut mungkin ya, Ustaz Edison. Ya kan. Oh ya, maka Ramadan. Surat apa ya Pak Edison punten? Quran surat An-Nisa Pak, ayat 1. Baru mulai ya? Iya. Masuk Quran surat An-Nisa. Ganti surat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلا أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا نساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم بها وقولوا لهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آتيتم منهم نشودا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تقولوها إغراضا وبدارا أن يغمروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دعمتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. Ya, Pak Ramdhani. Dikoreksikan. Ya, Pak Ramdhani, alhamdulillah. Pertama memang setiap huruf itu punya karakter, punya identitas tersendiri. Begitupun ketika disematkan dengan unsur-unsur lain. Nah, di surat An-Nisa ini kuat sekali unsur syiddah, ya, tasdid itu mewarnai huruf-huruf yang hadir di surat An-Nisa. Hampir setiap kata, setiap kalimat ini itu menyematkan dalam syiddah, karena memang Allah ingin menyampaikan satu taukid, satu penegasan. Katakan di awal ayat kan sudah juga ada syiddahnya, di tengah ada syiddah juga. Hampir setiap kata itu Allah sematkan dengan syiddah. Ya ai, maka dia tidak boleh digantung, dia harus kemudian mengikuti karakter syiddahnya. Ya, karena panjang ini, ya. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Artinya memang beberapa kata itu selalu bersyiddah. Maka ketika syiddah ini secara umum syiddah itu adalah penegasan, taukid. Maka dia harus ditekan. Bacaannya bagaimana? Bacaannya adalah gunnah. Gunnah itu mendengung, ya.
min harusnya tidak terlalu ditekan karena memang ada tasdid di situ, min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini bukan wanisa, bukan, tapi wanisaa. Jadi hamzah yang berfathatain, maka dia diganti dengan mad badal dengan alif di situ. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ada huruf-huruf yang dia tebal, ya, tafkhim namanya, ya, agak tebal. Nanti kalau dia kasroh jadi tarakik tipis, ya, dan seterusnya. Jadi penekanannya pada tasdid, ya, ini banyak sekali tasdid sehingga penegasan yang Allah sampaikan itu kuat sekali, ya. Terlebih tadi di ayat ketiga, ya, yang mungkin ayat favorit kemarin, ya, antara Pak Jai dengan saya dan Pak Oman itu di sore hari juga bicara tentang ini, mathna wa sulasa wa ruba. Ini juga ditekankan juga, mathna, ya kan, wa sulasa wa ruba. Bahkan ditutup dengan Allah kalau katakan fa in khiftum alla, karena beda penyebutan akan beda makna. Ketika kita sebut fa in khiftum alla, kalau alla justru kita didorong. Tapi kalau Allah sekali-kali tidak adil, sekali-kali tidak mampu adil, artinya syaratnya mutlak di sini adalah harus adil. Itu mungkin, ya, selebihnya insyaallah kita sama-sama belajar untuk lebih menekankan apa yang ingin Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa. Karena surat An-Nisa ini terdiri dari 176 ayat yang tergolong ayatnya Madaniyah. Kita tahu Madaniyah ini bicara urusan muamalah yang tidak hanya pada antara muhajirin dan ansor, tapi juga bicara bagaimana ansor dengan Bani Quraizoh atau Bani Kunaiko yang kemudian menghadang Rasul sebelum akhirnya sampai di Yasrib, tepatnya di Kuba, ya, saat itu. Artinya banyak bicara tentang muamalah, ya, bersosial, bermasyarakat, membangun karakter dengan orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak sepahaman dengan kita. Walikuli ra'sin ra'yun, setiap kepala boleh sama, akan tetapi beda pemikiran, beda keyakinan. Kira-kira demikian, ya, Pak Ramdhani. Alhamdulillah. Masih, Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Ya. Ada Bunda Susi sudah menanti kayaknya. Ya, foto. Ya. Mohon maaf, ayat ke-7 bukan ya, Pak Ustaz? Ya, benar, Ibu. Ya, betul kata dia, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathura
نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله. Silakan ya, itu kayaknya mau ikut ngaji kayaknya dia tuh. Ya, alhamdulillah. Syukran, masya Allah. Kalau pagi sudah ada mujahid dan mujahidahnya. Ya, beberapa kali kita lihat di Facebooknya Bunda ya. Semangat. Semangat ya. Betul. Ada mu'alaf yang baru masuk minggu kemarin, itu umurnya sudah kepala 6, itu semangatnya luar biasa. Apalagi kita yang sudah lama, harusnya speednya ini mudah-mudahan semakin cepat ya, untuk sama-sama meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di Bunda Susi tadi ada beberapa wakaf ya. Jadi kalau kita lihat bacaannya tuh ada tulisannya. Di ayat 7 itu ada shad lam ya, di tengah-tengah. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ada shad lam kalau di Quran saya. Mudah-mudahan yang lain sama. Ada ya? Sama Ustaz. Nah, sama, alhamdulillah. Berarti kalau sama udah cakep bener itu. Dikasih wakaf berarti berhenti. Adapun shad lam ini memang dilema kita. Jadi shad lam itu al-waslu aula. Disambung jauh lebih baik. Afdalnya disambung. Cuma memang rata-rata nafas kita ini tidak sanggup untuk berhenti pada arti yang sudah sempurna. Jadi boleh berhenti dengan 2 karakter. Pertama adalah berhenti pada wakaf. Di sini kasusnya wakafnya bukan huruf qaf lam. Kalau qaf lam al-waqfu aula. Berhenti jauh lebih baik. Tapi di sini shad lam. Kalau shad lam berarti al-waslu aula. Bagusnya dipanjangkan. Bagusnya diteruskan, tidak berhenti. Hanya saja ayatnya berat-berat setelah itu. Ya, walin nisa itu kan mad wajib muttasil. Ya, yang butuh 6 harokat. Panjangnya harus wajib, tidak boleh kurang. Ya, nasibun mimma tarakal walidan. Artinya memang untuk sampai kepada makna sempurna agak sulit. Karena kita dihadapkan dengan mad wajib muttasil, mad yang mengharuskan panjang dengan 6 harokat. Dan arti sempurnanya baru berhenti di mimma tarakal walidan ya. Ketika orang tua itu meninggalkan harta warisan. Jadi kalau nggak ada hartanya ya nggak usah dibagi. Tapi kalau ada hartanya, itu peninggalan orang tua, itu yang dibagi. Ini permasalahannya di situ. Kita mau berhenti di situ memang harus panjang terus, harus disambung ya. Bukan harus sih, sebaik yang disambung. Akan tetapi setelah penyambungan setelah wakaf, ayatnya lumayan panjang untuk kita berhenti pada arti yang sempurna. Maka kalau kita kaitkan dengan kajian kita kemarin, yaitu tentang wara ya. Wara itu tidak bicara halal haram, boleh tidak, bukan. Tapi baik tidaknya, pantas tidaknya. Maka saya rasa baik kita berhenti di akrabun meskipun tulisannya adalah shad lam, karena kita sulit berhenti pada ayat setelahnya pada makna yang sempurna, kecuali kita beresiko untuk berhenti. Akhirnya tadi misalnya berhenti di walin nisa, nah ini buat perempuan, berapa buat perempuan kan begitu.
Nah, ini menjadi PR kita sebetulnya, tidak hanya nanti ke depan, tidak hanya kita melihat Quran dengan bacaan, tapi kita bisa merasakan apa yang mau disampaikan Allah dalam Quran. Yang menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika kita sering baca, dia akan membimbing kita di mana kita akan berhenti. Jadi ada ayat-ayat yang membimbing kita sendiri, ada ayat-ayat yang membuat tenang kita sendiri. Ini mudah-mudahan dengan kita terus sama-sama baca Quran, Allah sendiri yang akan membimbing di mana kita akan berhenti. Selebihnya dengar Bunda Susi seperti kita berada di majelis taklim ibu-ibu. Ya, tadi merasanya lagi di majelis taklim ibu-ibu gitu. Ternyata saya baru sadar, ternyata begitu ngeliat ke jendela, oh masih gelap. Berarti bukan majelis taklim ibu-ibu ini. Kan sudah ibu-ibu, Ustaz. Iya, makanya tadi ketemu Pak Edison, ketemu Pak Lutfi, ya kan, ketemu Bening, ketemu Bu Susi, seakan di majelis taklim ibu-ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sama-sama, Ustaz. Bunda. Tidak Sama-sama. panjang-panjang Ustaz. Sama-sama. Itu berapa bulan sekarang umurnya? Kayak lagi lucu-lucunya. 21 bulan Ustaz. Kalau pagi memang agak susah waktunya ini. 21 bulan berarti setahun lebih ya? 2 tahun? Iya, 3 bulan lagi 2 tahun. Tapi masih menyusui. Alhamdulillah ya. Sama dengan anak saya setahun sebulan. Perempuan juga. Baru 13 berarti ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, ya, subur dan berkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bunda. Ustaz Edison yang paling bewok mau Ya Ustaz. lanjut? Siap. Wah, iya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ kecil Mas Edison. مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ولمدار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Sadaqallahul azim. Syukran, Ustaz. Saya dengar jelas ya, Ustaz. Bukan nggak jelas sih, kayaknya malu-malu. Orangnya kecil masih bisa. Iya. Memang karakter anak muda ini PR kita Pak Lutfi untuk segera kita kawal ini. Ya. Segera kita kawal menuju taman ya, taman surga. Karakter teman-teman yang sedang menuju taman surga ini memang terkesan malu-malu ya. Hanya saja ketika masuk ke tajwid tidak boleh malu-malu. Dia harus jelas mana itu izhar, mana itu ikhfa, mana itu iqlab ya. Haknya juga harus diberi, mana itu hamas ya, mana itu yang tidak berhamas, mana itu syiddah dan seterusnya. Jadi karakter kita ketika Quran kita baca tidak bisa sama dengan diri kita. Maka beberapa penelitian Quran itu membentuk karakter kita. Ada orang yang memang lembut, tapi begitu ada ayat-ayat yang bentuknya adalah ancaman, permisalan, itu menjadi karakternya berubah karena memang Quran membentuk kita. Apalagi tadi yang dibaca adalah satu ultimatum, ya, satu penegasan dari Allah yang tidak ada varian solusinya. Dia hanya satu, ya kan? Wal yakhsal ladina law taraku. Maka harus tegas ya. Mana ayat-ayat yang berbau dia perintah untuk kita lakukan, karena dalam kaidah usul fiqh al-amru lil wujub, sesuatu yang terindikasikan dari kalam Allah, firman Allah, dia adalah perintah, maka itu kewajiban. Ya, seperti ayat 100 ini atau ayat 9 ini dan 10 ini juga satu ultimatum yang harus kita jalankan. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Penegasannya bahwa tidak ada pilihan lain kecuali akidah yang ditanamkan dengan ketakwaan. Karena kalau kita urut dengan kehidupan sekarang ini kena sekali. Banyak orang yang akhirnya hilang harapan ya, karena ketidaknyamanan, karena ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Akhirnya orang akan berputus asa ya, bahkan mungkin meninggalkan generasi-generasi setelahnya, sehingga orang tua terkesan nyaman dengan dunianya tanpa melibatkan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya,
anak-anak generasi kita nyaman dengan kehidupannya, tidak mau ribet dengan urusan orang tuanya. Sehingga akhirnya yang tua-tua punya pengajian sendiri, yang muda-muda punya pengajian sendiri. Yang akhirnya yang tua tidak mau nyampur yang muda akhirnya juga malas ribet dengan yang tua. Nah, ini akhirnya ada gap kalau saya lihat pasca pandemi ini, ya ada gap antara muda dengan tua. Ya, sehingga Allah berikan satu gambaran, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Setiap kita harus siap kalau generasi kita ini kita tinggalkan dalam kelemahan. Ya, kelemahannya bisa dua, bisa jadi kelemahan secara finansial. Ya. Yang kedua boleh jadi kelemahan gizi, kelemahan iman, kelemahan yang lain, sehingga tidak lagi survive seperti generasi-generasi sebelumnya. Ya. Bahkan banyak dicontohkan, ini adalah bagian dari generasi-generasi yang sebelumnya hancur ya, dengan hukum-hukum yang Allah berikan. Apalagi di bawahnya bicaranya tentang hak-hak ya. Lirijali ya kan walakum nisfu ma taraka. Ya, hanya saja di ayat 11 ya. Itu ada di ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Karena dia ada wakaf di situ. Nah, ini berbanding terbalik dengan tadi yang didapatkan oleh Bunda Susi. Kalau Bunda Susi dapatnya short lam, ya, diteruskan lebih baik. Kalau ini qaf lam, ya, maka berhenti jauh lebih baik. Maka berhentilah. Maka cara berhentinya nisfunya jangan dibaca, ya, tapi dibacanya adalah antara short dengan fa. Ya, tengah-tengah ya, antara shad dengan fa ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. In kanat wahidatan falahan nisf. Ketika satu ya, maka dia kemudian ditegaskan yang lain mendapatkan setengah. Ini pembagiannya begitu. Maka nisfnya itu antara shad dengan fa ya. Mungkin Ustadz Edison lupa tadi sehingga nisfunya dibaca, karena biasanya kalau belum melihat taman surga itu suka grogi ya. Makanya orang yang akan nikah tuh ditemenin biasanya kanan kiri kayak raja dia ya kan? Bahkan mungkin jalannya juga nggak napak, dia terbang itu. Karena kanan kirinya ada yang ini apa namanya, mapag ya, kalau bahasa Betawi mapag, apa tuh, ngarending ya. Ada yang bodyguardnya kanan kiri itu. Ya, mudah-mudahan dilancarkan urusannya ya Ustaz Edison. Sehingga tadi Pak Lutfi berkali-kali Pak, suaranya Pak Edison. Karena malu-malu tadi mungkin. Ya. Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada Ustaz Ridwan. Iya. Iya. Itu pagi-pagi kipas angin kencang benar Pak Edison. Iya. Luar biasa. Hati-hati masuk angin. Ya. Ya, siap. Kalau muda mah belum masuk angin ya. Kalau model kayak saya naik motor harus pakai jaket sekarang. Nggak pakai jaket, wah mulai-mulai. Ada Ustadz Ridwan Saleh ya, apa online tadi keluar masuk lagi nih. Ya, halo Pak Ridwan, sudah terhubung Bapak? Baik, sambil nunggu Pak Ridwan, ada yang menarik tadi yang dibaca oleh Pak Lutfi itu
identifikasi ciri-ciri orang-orang yang berpikir, ulul absar dan ulul albab. Nah, ini menarik sebetulnya. Dikaitkan dengan apa yang dibaca oleh Ustaz Edison barusan, ini sangat kuat sekali pesan Allah sebelum dan setelahnya. Tadi sebelumnya kita baca surat Ali Imran, dibaca oleh Pak Lutfi tadi, ayat 190 ya dan seterusnya. Itu terlihat Allah ingin memberikan satu klasifikasi yang namanya ulul albab. Ya, orang albab itu yang punya akal, berarti mereka yang berpikir. Maka ciri mereka yang berakal, ya, mampu bertafakur, mampu berpikir, mampu kemudian mengingat apa yang menjadi kemanfaatan, ya. Maka ada namanya tafakur, ada namanya tadabur. Kalau tafakur melihat ke depan, ya. Kalau tadabur bukan hanya ke depan tapi ke belakang juga. Ya, maka suka ada istilah tadabur ayat, ya. Tadabur ayat ini tidak hanya dibaca tapi dilihat, diimplementasikan. Ada tafakur alam, ya, di jurid malam, ya kan, LDK dan seterusnya. Itu maksudnya melihat ciptaan Allah dengan tafakur. Maka ciri ulul albab dua, tafakur dan tadabbur. Dia mampu melihat ke depan, berpikir apa yang Allah berikan kepada kita, dan dia mampu melihat flashback ke belakang dengan rasa syukur, sehingga Rasul ingatkan kita bahwa manatul hayah, kunci berkah hidup kita cuma satu, asyukru ala ni'amillah. Kita mampu bersyukur, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur kepada Allah cuma satu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah adalah ketika dia mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka terima kasih Pak Lutfi sudah mengingatkan kita tentang tadabbur dan tafakur ini. Ya, terima kasih Bunda Susi sudah mengingatkan kita, meskipun repot dengan anak tapi membaca Al-Quran juga satu hal yang harus dibaca. Bahkan Pak Lutfi yang harusnya istirahat full tapi semangatnya mengalahkan istirahatnya. Apalagi tadi Bu Ning sudah sampaikan cuacanya sangat mendukung untuk istirahat, ya. Ini kan satu ciri-ciri yang Allah tonjolkan, yaitu tafakur dan tadabbur. Nah, itu bisa terjadi, ya kan, dengan apa yang dibacakan Mas Edison tadi, kalau kita termasuk ulul albab. Karena kan kalau dia satu, ya kan, maka dia satu penuh kalau laki-laki. Kalau dia perempuan, maka dapatnya setengah, ya kan. Kalau nanti perempuannya banyak, maka dia 1/6, ya kan. Nanti kalau dia punya adik dan seterusnya, ini kan butuh yang namanya tafakur dan tadabbur, ya. Dan ini adalah ciri-ciri daripada ulul albab tadi, orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan semakin kita banyak baca Quran, semakin kita dijauhkan dari penyakit pikun, ya. Penelitiannya begitu, yang orang sudah tua, lanjut usia, tapi tidak penyakit pikun, diantaranya adalah berinteraksi dengan Qur'annya lebih, sehingga terjaga akalnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jaga albab kita, akal-akal kita, untuk terus sampai akhirnya ada manfaat, sehingga masih ada kesempatan umur panjang tentunya. Amin ya rabbal alamin. Apa bisa dikomunikasikan Pak Ridwannya, Edison? Keluar katanya Pak. Iya, tapi itu ada keluar itu. sebentar. Oh, keluar orangnya yang keluar ya berarti ya? Mungkin. Iya. Saya kira Zoom-nya yang keluar ya. Berarti orangnya ya. Baik. Dan surat An-Nisa ini juga karena dia terkait dengan ayat yang cukup panjang, ya, 176 ayat. Yang menarik adalah diawali dengan kata-kata An-Nisa. An-Nisa ini kan perempuan,
yang suka dianggap lemah, dianggap setengah mata dan seterusnya. Bahkan tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustadz Edison juga selalu identik, laki dapat 1, perempuan dapat setengah, ya kan. Lakinya banyak dapat 1/3, kalau perempuannya banyak dapat 6. Selalu memang setengah dari apa yang didapatkan laki-laki. Ya, hanya saja Allah menariknya, Allah menempatkan dia pada peringkat pertama pada ayat-ayat awal, ya, untuk menegaskan surat An-Nisa ini. Dan surat An-Nisa ini dia sangat lekat dengan keimanan, ya, karena memang di awal-awal ayat selalu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, bahkan ketika ada bukan orang yang beriman, yaitu pemanggilan kepada manusia ya ayuhan nas, tetap Allah menutupnya dengan ittaqillah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lekat sekali surat An-Nisa dengan keimanan. Ya. Tadi dibaca oleh Pak Ramdhani terkait berlaku adil, ya kan. Tentunya bicara adil, bicara iman. Kalau iman dasarnya maka adil itu bisa diraih. Tapi kalau bicara adil bukan pada proporsi keimanan, biasanya maka adil itu dia akan subjektif, ya. Dia akan kemudian laksana kita melihat kepalan tangan. Boleh jadi orang melihatnya itu hanya jari-jari yang tertekuk, tapi sebagian lain melihat ada jempol yang keluar. Ya. Yang kedua, ada hukum-hukum yang Allah sandingkan dalam kehidupan kita. Ya, hukum-hukum syariat tentunya. Ya. Dari mulai hukum-hukum wali tadi, ya. Ada wali-wali yang Allah tunjuk sebagai perpanjangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semua wali, ya, kecuali wali Ben kali ya. Ya, artinya ya, artinya wali-wali itu menjadi tolak ukur dalam eksekusi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pernikahan, dari mulai keadilan, ya, dari mulai pembagian, itu kan lekat sekali harus ada walinya, lekat sekali ada penengahnya, lekat sekali ada unsur-unsur yang mampu merangkul dari fakta hukum yang ada, ya. Ketika kita bicara sunnah misalnya, selalu orang sampaikan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sebetulnya ini bukan sunnah, tapi ini hukum sunnah. Jadi beda sunnah dengan hukum sunnah. Kalau sunnah ya tadi harusnya bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini hukum sunnah. Tapi kalau sunnah itu sendiri adalah qaulun au fi'lun au taqrirun min nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah perkataan, perbuatan, sikap dari Rasulullah. Maka di sini eksekusi hukum ini bisa terjadi ketika ada wali di sana. Terakhir ada kisah-kisah itu. Nanti setelah ini ada kisah-kisah orang-orang jahiliyah, kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah Nabi Musa, ya kan, kisah-kisah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan menjadi ahli kitab, ya kan, wahyu dan seterusnya. Sudah ada, Ustaz Ridwan, silakan. Ya, Ustaz. Fadal. Tadi saya kira yang keluar Zoom-nya. Nggak taunya enggak. Ada yang nganterin duit kayaknya orang kontrakan. Alhamdulillah. Nah, tahu aja, Ustaz. Kalau surat An-Nisa ini hukum keluarga yang Di antaranya. Di antaranya. Saya baca nih ya. Oh, silakan. Silakan Pak Ridwan. An-Nisa berapa? Ayat 15. 15. Wallati. Betul. Benar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما بارك الله فيكم. Baik, syukran. Alhamdulillah. Ustaz Ridwan. Tadi sebelumnya kita sudah juga menyinggung tafakur dan tadabur. Tidak hanya kita membaca Quran, tapi juga ada kesiapan kita. Nah, terkait itu juga alam bawah sadar kita ternyata juga dikontrol dengan ayat ya. Contoh yang dibaca Faridwan ini kan ada dua orang, kemudian ada yang dua wafat ya kan, ada yang kemudian taubatnya berdua. Berarti dua-dua ini seringkali dalam tatanan bahasa Arab itu diakhiri dengan nun dan sebelumnya ada alif. Maka di ayat 16 tadi ya, itu bukan waladina ya, tapi waladani ya. Kenapa waladani? Karena ini lagi cerita berdua. Jadi kalau satu alladzi ya, kalau berdua alladani, kalau banyak alladzina. Contoh Rasul sampaikan ada dua orang muslim. Nah, kalau dua orang muslim berarti bukan muslimun, tapi muslimani. Nah, maka kata Rasul, ma min muslimain, ada dua orang muslim bertemu, yaltaqiyani, ya, saling bersapa, wa yatasafahani, saling berjabat tangan, saling berkomunikasi, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah mendapatkan keduanya kecuali ampunan, hatta yatafarraqo, sampai dia berpisah. Artinya ini luar biasa ya, surat An-Nisa ini bicaranya runut ya, runtun. Kalau bicara hukum-hukum ya kan, tadi bicara hukum satu-satu ya kan, sekarang bicara dua-dua ya. Allati ya'tinal fahisha, ini kan dua sebetulnya. Kemudian alladzani ya, ya'tiya ya kan, ya'tiya, dua diikuti dengan fi'lul mudhari ya, pekerjaan yang mendatang ya, juga dua juga, fa'azuhuma, mereka berdua. Ini lagi-lagi penting kita merasakan. Kalau bahasa Profesor Quraish Shihab itu, kalau kita baca Quran sekali, itu akan berbeda ketika kita baca dua kali. Ketika kita baca tiga kali akan sangat berbeda. Maka beliau menamakan bukunya dengan Membumikan Al-Quran. Ini artinya bahwa Quran itu bisa membumi pada diri kita. Semakin dibaca akan banyak hal, banyak kabar, banyak cerita, banyak makna yang akhirnya bisa kita ambil. Ditutup tadi dengan wa kanallahu aliman hakima ya.
Allah juga sangat tahu dan sangat bijaksana. Allah menyifati dirinya dengan 2 sifat, ya, selalu dengan sifat. Kalau kita kan biasanya 1 sifat, tangguh gitu kan, malas, rajin gitu. Kita itu begitu, 1 biasanya. Tapi Allah mengabarkan sifatnya selalu dengan 2 kata, ya, Tawwabar Rahima. Allah tuh penerima taubat. Memang azab Allah pedih, taubat juga nggak sembarang taubat diterima. Tapi Allah Rahim, tapi Allah penyayang. Di sela-sela azabnya, hukumannya, ya kan, kesalahan kita akan diganjar dengan azabnya, dengan kesalahan kita sendiri. Tapi di sela-sela itu Allah kabarkan Rahima. Allah Maha Sayang, ya. Aliman Hakima, ya, Allah tuh tahu udah semuanya, ya, tapi Allah Hakim, Allah bijaksana. Nah, ini luar biasa. Banyak orang kalau sudah duduk di atas, punya kekuasaan, jarang yang hakim, bijak jarang. Tapi Allah ingin sampaikan, ya, meskipun kita pada sesuatu yang pemegang kebijakan, sesuatu yang punya kekuasaan,